Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk sahabat Genbi dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan mengenai ini, kemonotonan fungsi. Ya, apa sih kemonotonan fungsi gitu ya? Nah, sebenarnya untuk kemonotonan fungsi itu ada dua, yaitu ada kemonotonan fungsi naik dan ada kemonotonan fungsi turun. Ya, Pak, kemonotonan fungsi itu bagaimana dan turun itu seperti apa? Nah, untuk kemonotonan naik yaitu jika turunan pertama terhadap X-nya itu dia tuh lebih dari 0, maka dia tuh akan mempunyai kemonotonan naik. Nah, ketika dia merupakan fungsi dengan kemonotonan turun, yaitu ketika turunan pertamanya itu kurang dari 0. Nah, lalu yang keduanya interval fungsi naik. Jadi interval kemonotonan fungsi naik dan fungsi turun itu adalah gampang gitu, yaitu untuk menentukan intervalnya tinggal ya harus menyelesaikan pertidaksamaannya gitu. Jadi kan kita tadi udah dapat misalkan turunan pertamanya berapa. Nah, tinggal kalau misalkan kita pingin jadi fungsi naik berarti tinggal lebih dari 0. Ketika dia pingin fungsi turun ya tinggal kurang dari 0. Kita nanti menemukan intervalnya itu berapa gitu. Nah, di sini Bapak mengkasihkan contoh. Misalkan di sini tentukan interval di mana fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi naik dan turun. Oke. Nah, di sini misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 8x plus 2. Nah, berarti gampang gitu. Ketika dia fungsi naik berarti kita harus cari turunan pertama terhadap x-nya, dia tuh harus lebih dari 0. Lalu ketika fungsinya turun ya kita harus mencari ketika turunan pertamanya itu kurang dari 0. Nah, berarti kita harus cari turunan pertamanya dulu. Nah, tadi kan fx-nya itu kan sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 8x plus 2 plus 3 ya. Berarti turunan pertamanya di sini dengan menggunakan sifat yang tadi sudah Bapak jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, yaitu ax pangkat n. Jadi ketika dia diturunkan menjadi n a x n min 1. Ini rumus dasar turunan, kalian harus hafal ya. Lihat di sini. 1/3 x pangkat 3 berarti ketika diturunkan menjadi 3 dikali 1/3 x 3 min 1. Lalu di sini ada min x kuadrat berarti menjadi min 2 dikali ini x itu mempunyai 1 ya. Jadi 2 dikali 1 x pangkat 2 min 1. Nah, ini min 8x langsung aja menjadi min 8 ya. Lalu plus 3 diturunkan menjadi 0. Sehingga kita mempunyai turunan pertama fx-nya itu adalah x kuadrat min 2x min 8. Pak, ini x kuadrat dari mana? Ini kan 3 dikali 1/3 itu 1 ya. Jadi 1 dikalikan x lalu pangkat 3 min 1 jadi x kuadrat. Nah, di sini gampang kan kita tinggal menentukan itu fungsi naik dan fungsi turun kan ya. Nah, kalau misalkan untuk fungsi naik sebenarnya gampang. Kalau Bapak menyuruhkan kalian tentukan fungsi naik fungsi fx. Berarti kalian cukup di sini saja. Berarti x kuadrat min 2x min 8 lebih dari 0. Ya, ketika Bapak pingin tentukan fungsi naik fungsi berikut. Jadi kalian tinggal mencari turunan pertama. Kalau fungsi naik itu lebih dari, kalau Bapak pingin minta fungsi turun ya berarti harus kurang dari. Tapi ketika Bapak minta tentukan intervalnya. Jadi untuk jarak lebih pastinya kapan fungsi tersebut naik dan kapan fungsi tersebut turun gitu. Nah, kalian ya harus menyelesaikan pertidaksamaannya. Kan di sini x kuadrat min 2x min 8 lebih dari 0 kan. Otomatis kita harus faktorkan dulu.
X kuadrat min 8X min 8 itu ketika difaktorkan itu menjadi X min 4 dikalikan X plus 2. Sehingga kita punya X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2. Nah, maka intervalnya itu kita dapatkan X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4. Nah, untuk materi pertidaksamaan ini nanti Bapak kasih linknya untuk kelas 10. Pokoknya untuk materi pertidaksamaan. Jadi ketika bentuk seperti ini, jawabannya pasti seperti ini. Ketika bentuk seperti ini, jawabannya seperti ini. Ya, nanti Bapak kasihkan linknya di deskripsi di bawah untuk materi ini. Nah, selanjutnya untuk fungsi turun, yaitu ketika turunan fungsi pertamanya dia harus kurang dari 0. Nah, berarti kita cari dulu faktornya. Tadi kan udah dicari, mendapatkan X min 4 dikali X plus 2. Artinya X sama dengan 4 dan X min 2. Maka intervalnya adalah min 2 kurang dari X kurang dari 4. Oke? Nah, Pak, saya nggak cukup gitu contohnya satu. Oke, kita lanjut lagi contoh yang kedua. Oke. Nah, di sini misalkan tentukan interval fungsi turun, ya. Fungsi turun. Nah, kalau tadi fungsinya itu nggak jelas, jadi kita harus mencari dua fungsi, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Ketika perintah soalnya itu diminta tentukan interval fungsi turun, ya udah kita fokus ke turun aja. Berarti turunan pertamanya harus kurang dari 0. Ya. Nah, di sini kan fx-nya itu sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 6 ya. Berarti fungsi turunnya itu wajib. Turunan pertama fx itu harus kurang dari 0. Berarti kita cari dulu turunan fungsi pertamanya. Fx sama dengan 5x kuadrat min 2x plus 6. Artinya turunan pertamanya kita dapatkan 5x kuadrat diturunkan menjadi 10x. Min 2x diturunkan menjadi min 2. 6 diturunkan 0. Jadi turunan pertama terhadap x-nya adalah 10x min 2. Nah, tadi ingat fungsi turunnya itu adalah harus ketika fungsi turun tuh harus kurang dari 0. Ya, jadi 10x min 2 kurang dari 0. Atau intervalnya ini fungsi turunnya ya, fungsi turunnya. Nah, kalau mencari intervalnya yaitu harus menyelesaikan pertidaksamaannya. Ya, berarti 10x min 2 kurang dari 0. Artinya 10x kurang dari min 2 pindah ke sini jadi 2. Berarti x kurang dari 2 per 10 atau x kurang dari 1 per 5. Jadi intervalnya itu kapan tentukan interval fungsi turunnya, yaitu ketika x kurang dari 1 per 5. Maka fungsi tersebut merupakan fungsi turun. Nah, demikian penjelasan Bapak mengenai kemonotonan fungsi ya. Jadi kemonotonan fungsi itu ada dua, ada fungsi naik dan fungsi turun. Nah, jadi kapan fungsi itu naik? Ketika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Kapan fungsi itu turun? Yaitu ketika turunan pertamanya kurang dari 0. Itu konsep yang wajib kalian pahami dan kalian harus hafal. Ya, karena itu rumus dasar kemonotonan fungsi. Oke, demikian penjelasan dari Bapak mengenai kemonotonan fungsi. Selamat belajar.